Sejarah nama Indonesia. Dikutip dari Wikipedia Ensiklopedia. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama, sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai, Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara, Kepulauan Tanah Seberang, nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta Dwipa, pulau, dan antara, luar, seberang. Kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarna Dwipa, Pulau Emas, diperkirakan Pulau Sumatera sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwipantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani yaitu Indus, yang berarti India, dan kata Nesos, yang berarti pulau, kepulauan, maka Indonesia berarti Kepulauan India. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jaza Insinyur Al-Jawi, Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, Luban Jawi, kemenyan Jawa, sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Stira sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samatra, Sumatera, Sholibis, Pulau Sulawesi, dan Sunda, yang disebut Kuluh Jawi, semuanya Jawa. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka, dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang, sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia, Indische Archipel, Indian Archipelago, El Archipel Indian, atau Hindia Timur, Oost Indi, East Indies, Indes Orientales. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu, Malaysia Archipel, Malay Archipelago, El Archipel Malais. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlands Hindi, Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang 1942 hingga 1945 memakai istilah Tu-Indo, Hindia Timur, untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Edward Dowes Dekker, 1820-1887, yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin, insula berarti pulau. Nama Insulinde ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Nama Indonesia. Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, JIA, BI, Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Richardson Logan, 1819-1869, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl, 1813-1865, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIA. Dalam JIA volume 4 tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel on the leading characteristic of the Papuan, Australian and Malay Polynesian nations, pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu Polinesia. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, a distinctive name, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Malayunesia, Nesos, dalam bahasa Yunani berarti pulau. Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia. Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia, Kepulauan Melayu, daripada Indonesia,
Kepulauan Hindia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Dalam Jaya volume 4 itu juga, halaman 252347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago, Kepulauan Hindia, terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang Earl, dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia, dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah orang India, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa. Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mr. Earl menyarankan istilah etnografi, Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung, Malayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni, Indonesia, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian, 1826-1905, menerbitkan buku Indonesian Oder die Inseln des Malaysian Archipel, Indonesia, atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu, sebanyak 5 volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedia van Nederlands di tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Nama Indonesische, pelafalan Belanda untuk Indonesia, juga diperkenalkan sebagai pengganti Indische, India, oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven, 1917. Sejalan dengan itu, Inlander, pribumi, diganti dengan Indonesier, orang Indonesia. Politik. Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia, yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922 atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handelshogeschool, Sekolah Tinggi Ekonomi, di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda, yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging, berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Putra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya, negara Indonesia merdeka yang akan datang, de toekomstige Vrije Indonesische Staat, mustahil disebut Hindia Belanda. Juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik, en politiek dul, karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia, Indonesier, akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.
Di Indonesia Dr. Sutomo mendirikan Indonesisch Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada tahun 1925 Jong Islamiyetenbond membentuk Kepanduan Nasional Indonesische Padvinderij, Natibij. Itulah 3 organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus 1939 3 orang anggota Volksraad, Dewan Rakyat, Parlemen Hindia Belanda, Muhammad Husni Tamrin, Wiwoho Purbohadjojo, dan Sutarjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama, Nederlandse Indie. Permohonan ini ditolak. Sementara itu, Kamus Poerwadarminta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan lema Nusantara sebagai bahasa kawi untuk Kapuloan Indonesia. Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul Deklarasi Proklamasi Kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia. Linguistik. Sebelum bahasa Indonesia ditahbiskan menjadi bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda, maka sejumlah linguis Eropa telah menggunakan istilah bahasa Indonesia, alih-alih bahasa Melayu, untuk menyebut bahasa yang dipertuturkan di Indonesia, terutama setelah terlihat percabangan pembakuan bahasa yang dipertuturkan di kedua wilayah tersebut pada awal abad ke-20. Pada tahun 1901, Hindia Belanda, kelak menjadi Indonesia, mengadopsi ejaan Van Opwijsen. Sedangkan pada tahun 1904 Persekutuan Tanah Melayu, kelak menjadi bagian dari Malaysia, di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. 3. Ejaan Van Ophusen diawali dari penyusunan kitab logat Melayu. Dimulai tahun 1896, Van Opwijsen, dibantu oleh Nawawi Soetan M. Amur dan Moehamad Taib Soetan Ibrahim. Salah satu linguis yang memopulerkan nama bahasa Indonesia adalah linguis Swiss, Reinhard Brandstätter, 1860-1842, yang dikenal sebagai pencetus teori akar bahasa Austronesia. 4. Yang sejak 1908 mulai menyebut dirinya sebagai Indonesisch Sprachforscher, peneliti bahasa Indonesia. Tulisan-tulisan Brandstätter pada kurun waktu sebelumnya, 1893-1908, yang disebutnya Malayo-Polynesische Forschungen, studi bahasa Melayu Polinesia, mulai 1908 dinamai ulang menjadi Monographien zur Indonesischen Sprachforschung, monograf-monograf mengenai riset bahasa Indonesia. Walaupun demikian, bahasa Indonesia, yang dimaksud oleh Brandstätter lebih luas daripada sekadar bahasa di Hindia Belanda saja, melainkan juga mencakup bahasa-bahasa Filipina, bahasa Madagaskar, mulai dari Formosa hingga ke Madagaskar. 4. Oleh karena itu penggunaan istilah Indonesia oleh kalangan linguistik tidak memiliki konotasi geopolitis yang sama dengan masa sekarang, melainkan sebagai cabang dari rumpun bahasa Melayu Polinesia Barat atau Austronesia Barat. 5. Penelitian Brandstätter tentang bahasa Indonesia telah diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1916, 4 esai, 6, dan 1 di antaranya telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia pada 1956. 7. Esai-esai itu mempengaruhi perkembangan ilmu linguistik Austronesia. 8. Tentang ketertarikannya. Ia menyebutkan pengaruh Nieman, Hurgronje, Adriani, dan Conan. Dengan begitu bertahun-tahun saja telah mempelajari berbagai teks dalam bahasa Indonesia, mula-mula di bawah pimpinan Niemans, kemudian sendiri saja. Kalau teks-teks itu tiada memuaskan, maka saja, oleh sebab tak pernah mengunjungi Indonesia, berhubungan dengan kaum penjelidik yang telah berpuluh-puluh tahun diam di sana, untuk memperoleh keterangan dengan lisan, terutama dengan Snow Hurgronje, Adriani dan Conan. 7. Penggunaan istilah bahasa Indonesia dalam pengertian modern, yaitu seperti dalam pemikiran Suryaningrat, baru muncul setelah 1918 dan dipakai dalam karya-karya A.L. Adria Anse, 1918, John Mann, 1918, Ratu Langye, 1918.
Secara internasional, istilah tersebut mulai digunakan luas pada 1920-an, seperti dalam Weber, 1922, dan Congrès International pour la Paix di Paris, 1926, 9.